Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami. So, dalam transformasi digital, seperti yang kita semua ketahui bahwa terdapat banyak sekali disrupsi-disrupsi yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia. So, suatu judul yang kami angkat di sini adalah disrupsi mengenai mobile banking versus transaksi bank konvensional. Baik, kami dari kelompok 5 beranggotakan Nia Raihana Safira, Dulcia Maria Neves Barreto, Nur Fitri, Sauki Apriansyah, Agnia Zalfa Nabila, dan saya sendiri Hamka GM Hairil Opur. So teman-teman, silakan disimak. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk perbankan. Sebelum era digital, bank konvensional mengandalkan kantor cabang fisik dan interaksi langsung dengan nasabah. Model ini membangun kepercayaan, tetapi memiliki kelemahan seperti biaya tinggi dan keterbatasan akses. Kini, hadirnya mobile banking memungkinkan transaksi dilakukan kapanpun dan dimanapun. Teknologi seperti buy fast, kris, dan meningkatnya penggunaan smartphone mempercepat perubahan ini. Ini saya akan membacakan rumusan masalah. Jadi yang pertama itu bagaimana perbedaan mekanisme dan karakteristik layanan antara mobile banking dan transaksi yang di bank konvensional. Dan yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangannya masing-masing sistem dalam hal efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses bagi nasabah. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan operasional dari pergeseran transaksi konvensional menuju penggunaan mobile banking di Indonesia. Dan di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengetahui perbedaan mekanisme layanan bank konvensional dan mobile banking. Dan yang kedua, mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut. Dan yang terakhir, ada menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan perilaku nasabah akibat digitalisasi. Next, ada metodologi penelitiannya. Jadi pendekatan dan tools AI-nya, ChatGPT, yaitu analisis strategis dan sistematik. Dan yang kedua ada DeepSeek AI, analisis kritis terhadap jebakan inovasi dan regulasi. Dan yang terakhir ada Gemini AI, yaitu pandangan ringkas dan perbandingan hasilnya. Terus pendekatan studi kasusnya yaitu objek dari BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Fokusnya mekanisme layanan, efisiensi operasional, dampak sosial, dan perubahan sumber daya manusianya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses analisis dan komplikasi data. Yang pertama, mengumpulkan informasi sistem perbankan konvensional sebelum digitalisasi. Yang kedua, menggunakan 3 AI tools untuk menganalisis faktor perubahan. Yang ketiga, penyusunan tabel perbandingan hasil analisis tiap AI. Dan yang keempat, penyusunan kesimpulan berdasarkan sintesis ketiganya. Di sini saya akan menjelaskan faktor selektor mengapa digital banking cepat berkembang. Yang pertama, penetrasi smartphone meningkat pesat. Banyak orang punya perangkat dan akses internet sehingga kanal digital jadi primadona. Yang kedua, pandemi COVID-19 mendorong transaksi non-tunai, seperti pembatasan sosial, peningkatan permintaan layanan tanpa tatap muka, seperti transfer, e-wallet, mobile banking. Nah, yang ketiga, kebijakan BeFace dan QRIS mempercepat transaksi digital, seperti infrastruktur dan regulasi pembayaran instan memudahkan interoperabilitas antar bank dan penyediaan pembayaran. Dan yang keempat, gaya hidup milenial dan Gen Z yang praktis, preferensi untuk layanan cepat, mobile first, dan pengalaman pengguna yang mulus. Nah, yang kelima, persaingan dari Vitis seperti OVO, Dana, dan GoPay. Vitis menawarkan fitur baru sehingga memaksa bank tradisional berinovasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan profil kasus perbandingan sebelum dan sesudah digital. Yang pertama, bank konvensional sebelum digital bergantung pada kantor cabang fisik dan transaksi manual, proses
lambat dan biaya tinggi seperti SDM dan operasional. Dan kelebihan, hubungan personal, rasa kepercayaan, layanan tatap muka untuk kasus kompleks. Dan yang kedua, mobile banking era digital. Di sini transaksi mandiri 24/7 lewat aplikasi. Biaya operasional menurut karena otomatisasi dan pengurungan kebutuhan cabang teller seperti akses lebih luas seperti jaringan, jam layanan, inklusi keuangan lebih baik bagi banyak lapisan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas adaptasi bank konvensional contoh di Indonesia seperti transformasi produk dan brand. Contoh BRI ke Brimo, Mandiri ke Livi, BCA ke BCA Mobile atau ke My BCA, dan BNI ke BNI Mobile. Dan strategi umum mengembangkan super aplikasi finansial, gabungan layanan tabungan, dan investasi, pinjaman, pembayaran dalam satu aplikasi. Dan kolaborasi dengan Fitis dan e-commerce memperluas ekosistem dan fitur Miss Loyalty Checkout, dan implementasi AI chatbot, dan keamanan biometrik. Selanjutnya ada dampak sosial dan SDM. Yang dampak positifnya itu ada 3. Yang pertama ada inklusi keuangan meningkat, yang kedua ada efisien waktu dan biaya, yang ketiga ada peluang digital bagi UMKM. Dampak negatifnya ini ada 3 juga. Yang pertama ada pengurangan tenaga cabang, yang kedua ada risiko kejahatan siber, yang ketiga ada kesenjangan literasi digital. Selanjutnya ada keamanan dan regulasi. Bank menerapkan autentikasi biometrik dan enkripsi data. Yang kedua ada OJK dan BI mengeluarkan regulasi baru terkait perlindungan data digital. Tantangannya ada phishing, kayak kebocoran data, regulator gap antara inovasi dan kebijakan. Perubahan model pendapatan. Yang pertama, pendapatan bergeser dari bunga insert base menjadi fast base income. Yang kedua, monetisasi data transaksi menjadi sumber pendapatan baru. Yang ketiga, bank perlu menyeimbangkan keuntungan digital dengan privasi nasabah. Selanjutnya, kompetisi dan kolaborasi vintage. Yang pertama, vintage seperti OVO, Dana, GoPay menantang kecepatan inovasi bank. Yang kedua, bank berkolaborasi melalui integrasi API, kris, dan dompet digital. Sinergi vintage membawa inovasi, bank membawa legitimasi. Pandangan futuristik. Dalam 5-10 tahun yang akan mendatang, yang pertama, AI dan blockchain mendominasi. 2, cabang fisik semakin berkurang. Yang ketiga, open banking membuka integrasi lintas platform. Yang keempat, muncul bank digital murni seperti Jago, Line Bank, dan Sibank. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pandangan kelompok kami terhadap hasil studi kasus yang telah kami analisis. Menurut kelompok kami,